BTTH Kaisar Api, episode 156. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Begitulah rasanya ingin bertarung. Melihat ini, Tuan Xiong segera menahan rasa jijik di hatinya. Tatapannya berwibawa, tetapi tanpa ragu, ia meraung di langit. Tepat setelah Yang Tian Chang Kiao berakhir, tubuh Xiong Jun, yang awalnya hanya setinggi 2 meter, membengkak hebat. Dalam waktu singkat, ia membengkak beberapa kali lipat dan mencapai ketinggian 5 meter. Otot-otot tangan, kaki, dan seluruh tubuh juga membengkak dengan derajat yang berbeda-beda. Saat Anda bangun, itu membuat orang merasa ngeri hanya dengan melihatnya. Ambil. Seluruh tubuh Xiaoyan sangat terang, dan aura mengerikan seperti itu telah mencapai tahap awal Kaisar Do Bintang 7. Alasan Xiaoyan menggunakan 3 transformasi misterius api surgawi adalah untuk menguji apakah 3 transformasi misterius api surgawi dapat ditingkatkan dengan bantuan kekuatan api suci, dan kedua, juga untuk memanggil tanda klan ketika 3 transformasi misterius api surgawi digunakan. Masalah ini telah terselesaikan, dan tampaknya keduanya telah berhasil. Biarkan kuda-kuda itu datang. Xiong Jun tiba-tiba tertawa, suaranya sangat kasar dan liar. Singkirkan saja, jangkauan pertarungan antara keduanya cukup menakutkan. Mu Yingying menarik Qin Xin sendirian dan langsung berbicara. Oke, Qin Xin mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, tetapi meskipun sosoknya sedikit mundur, matanya yang indah menatap Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan saat ini telah dimanfaatkan oleh kekuatan transformasi misterius kedua api surgawi, transformasi Kaisar Yan, dan transformasi api suci, dan kekuatannya telah meroket ke tingkat tahap awal Do di bintang 7. Sobek tangan angin. Di telapak tangan beruang besar Tuan Xiong, beberapa bekas cakaran tajam melesat langsung ke langit tempat Xiaoyan berada. Begitu suara Xiong Jun jatuh, langit di depan Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi ilusi, dan kemudian beberapa energi tajam tiba-tiba muncul dan menyerbu ke arah Xiaoyan. Pergi. Melihat ini, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya sedikit, dan mengayunkannya ke arah energi yang dahsyat itu. Tiba-tiba, jejak Kaisar Yan yang agung tersebar dari tubuhnya, langsung bersinggungan dengan energi tajam itu. Begitu keduanya bersentuhan, kedua kekuatan besar itu langsung saling meniadakan. Sepertinya kekuatanmu yang melonjak juga punya kekuatan. Sebelumnya, aku meremehkanmu. Melihat ini, Xiong Jun menggelengkan kepalanya. Saya baru saja membuat penilaian baru untuk Xiaoyan ini. Di antara 3 manusia, 2 wanita dan 1 pria, pria ini yang paling menakutkan. Menurut tebakan Xiong Jun, saya khawatir pria manusia ini sebanding dengan beberapa kaisar petarung bintang 6. Benar-benar hebat. Itulah sebabnya saya tidak membiarkan Yalong berkepala 2 itu bertindak, jadi saya membiarkan diri saya mengambil gambar secara langsung, demi keamanan. Lagi pula, pemiliknya sekarang sedang menjalankan beberapa rahasia di puncak Gunung Wuliang, dan dia memutuskan untuk tidak diganggu. Karena kau tidak menyerang, ganti saja denganku. Xiaoyan tentu tahu bahwa meskipun transformasi Tianhuo Sansuan bersifat tirani, bagaimanapun juga itu adalah metode rahasia, jadi ada batas waktunya. Penguasa kembali di tangan Pak Tua. Penguasa kuno Yihuo Heng kembali ke tangannya, dan Xiaoyan tiba-tiba merasakan perasaan yang telah lama hilang. Perasaan ini begitu nyaman, seolah-olah berasal dari penguasa kuno Yihuo Heng. Angkat aku. Api membelah penguasa gelombang. Seru Xiaoyan dengan sungguh-sungguh, lalu tiba-tiba kekuatan Kaisar Petarung Bintang 7 di tahap awal terungkap. Kemudian, penguasa api kuno yang berbeda di tangannya memancarkan sinar terang, dan sebuah penggaris raksasa berukuran ratusan kaki menampakkan bulan yang terang benderang. Biasanya ia menghantam Tuan Xiong. Serangan kali ini agak sulit dipercaya. Sebagai rekan Xiaoyan yang telah bekerja sama berkali-kali, Mu Yingying tentu saja melihat kengerian Xiaoyan yang membelah api dengan penggaris gelombang kali ini. Meskipun penggaris gelombang pemisah api sebelumnya kuat dan tidak lemah, tetapi jauh dari tirani saat ini, dan sekarang penggaris gelombang pemisah api Xiaoyan yang ditunjukkan dengan kekuatannya yang meroket, saya khawatir pembangkit tenaga listrik sempurna Do di bintang 6 biasa akan sulit dikalahkan. Seharusnya karena senjata itu. Senjata ini sepertinya agak istimewa. Qin Xin juga terkejut dengan perbedaan besar antara kekuatan Xiaoyan sebelum dan sesudahnya, lalu ia menemukan rahasianya dengan mata berbinar. Karena kekuatan Xiaoyan ini telah meroket ke tingkat tahap awal Kaisar Do Bintang 7, setelah menggunakan penguasa kuno api yang berbeda, ia tampak seperti orang yang berbeda. Sabu-sabu. Sesaat kemudian, penguasa api raksasa itu menghampiri Xiong Jun.
Seong Jun sama sekali tidak gentar, dan raut wajahnya tampak penuh harap. Kemudian, bahunya bergetar dan kakinya menghentak tanah. Ia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mencoba menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan Xiao Yan dengan kuat. Orang ini benar-benar sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Xiao Yan tentu tahu bahwa ketika kekuatannya meroket ke tahap awal Kaisar Do Bintang 7 dalam waktu singkat, ia seolah mengendalikan Yi Huo Heng. Saat aku tua, aku punya firasat baru. Lupakan saja, aku khawatir aku harus kembali dan bertanya pada Tuan Tuasu, atau Tuan Lu di kota Xuanling. Xiao Yan menepis pikirannya sejenak, tetapi pedang abadi patah yang diperoleh di hutan mayat Yin juga dilupakan Xiao Yan. Bum bum bum, penggaris raksasa gelombang api itu tiba-tiba menghantam Seong Jun, dan gelombang api panas memancar darinya, membuat raut wajah Seong Jun sedikit berubah, tetapi sesaat kemudian, gelombang api itu menjadi sangat besar. Penggaris itu benar-benar diambil oleh Seong Jun dengan kedua tangan. Meskipun tangannya sudah tercium bau terbakar, tetapi paling banter, kakinya tiba-tiba terjatuh beberapa kaki, dan tidak ada yang lain. Hanya saja setelah Seong Jun menerima pukulan mengerikan Xiao Yan, semua sisa kekuatan api raksasa diserap ke dalam tubuhnya. Kekuatan orang ini benar-benar semakin mengerikan. Melihat ini, Yalong dan Ye Chet berkepala dua sedikit tenggelam. Kekuatan Seong Jun ini adalah terakhir kalinya ia bertarung dengan binatang buas 5 elemen. Saat itu, ia masih jauh dari sekuat sekarang. Setelah beberapa dekade, kekuatannya justru meningkat. Hahaha, nak, berbahagialah. Sudah lama aku tidak merasakan pertarungan sebahagia ini. Kemari lagi. Setelah Seong Jun selesai berbicara, dia berkata dengan suara gembira dan meneteskan air mata. Sesukamu. Melihat ini, Xiao Yan melihat 4 penguasa raksasa yang mengerikan meledak dari penguasa kuno api abadi di tangannya. Keempat kaki ini adalah 4 kaki pertama dari penguasa pemecah langit yang berlapis 7. Kali ini 4 yang pertama bisa lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi yang tidak diduga Xiao Yan adalah bahwa bagaimanapun dia menyerang, Tuan Xiong ini tidak melawan sedikit pun, dia hanya membiarkan dirinya menyerang seperti ini. Ada yang tidak beres, orang ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Mata Xiao Yan bergerak, seolah dia tahu rencana Seong Jun. Mengapa tidak? Lanjutkan. Seong Jun berteriak pada Xiao Yan, suaranya penuh pemberontakan. Masih sedikit, lalu Seong Jun berkata dengan suara yang bisa didengarnya dengan jelas. Susu, Tuan Xiong, pada akhirnya hasilnya tidak sebaik yang saya harapkan. Hahaha, dasar kalian orang bodoh, bagaimana mungkin kalian bisa ikut andil dalam pelarian dari Gunung Luoling? Kalian semua akan menjadi alat tawar-menawarku. Kali ini, melalui musibah ini, kekuatanku akan mencapai level seorang kaisar petarung bintang 8. Pada saat itu, Pavilion Fenxiang, kau akan menganggap kami sebagai keluhan dan keluhan dari tempat percobaan tawananmu. Di dalam gua misterius di puncak Gunung Wuliang, kekuatan beberapa api raksasa yang diserap Seong Jun barusan muncul di gua dalam sekejap, dan kemudian memenuhi seluruh gua. Suhu yang menyengat langsung membakar 2 kuali yang berisi inti sihir dan saripati darah. Dengan bantuan Xiao Yan, kekuatan Kaisar Yan, benda-benda di atas 2 kuali raksasa mencair dengan cepat, tetapi di atas gua, sebuah penglihatan aneh perlahan-lahan muncul. Aneh, kenapa Tuan Xiong ini sepertinya berubah menjadi orang yang berbeda? Aku ingat saat Tuan Xiong ini bertarung, dia benar-benar gila bertarung. Dia tidak memberi musuh kesempatan untuk bernapas. Di antara kedua kepala itu, si kepala merah cukup mencurigakan. Apa kau memperhatikan? Orang ini terus-menerus menyerap kekuatan api yang meluap dari serangan Xiao Yan. Setiap kali dia melawan penguasa api raksasa Xiao Yan, kekuatan api itu akan mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Entahlah, apa yang kau inginkan? Tanya kepala Yalong berkepala 2 yang lain. Serap kekuatan api, kata Ye Chet, suaranya tiba-tiba menajam. Karena ukurannya yang kecil dan keistimewaannya, kucing malam sebenarnya pernah tinggal di gua misterius Wuliangshan. Sedangkan Yalong dan Seong Jun berkepala 2 memiliki wilayah kekuasaan sendiri, sehingga mereka tidak tinggal di gua misterius tersebut. Setelah Yalong berkepala 2 mengatakan ini, Ye Chet teringat bahwa tuannya tampaknya telah menyiapkan esensi darah dan inti sihir. 2 kuali yang berisi inti sihir dan esensi darah yang tak terhitung jumlahnya itu tampaknya masih jauh dari cukup. Sesuatu, jika dipikir-pikir sekarang, saya khawatir itu adalah api yang hilang. Hanya saja sang guru berkata, jika ingin mengekstrak inti sihir dan saripati darah ini, api biasa tidak akan berfungsi, karena binatang buas yang mati di sini istimewa, jadi pasti api yang istimewa. Mungkinkah? Saat berikutnya, Ye Chet sepertinya tiba-tiba mengerti sesuatu.
Ada apa? Yalong berkepala dua mendengar kata-kata itu, dan menatap kucing malam itu dengan sedikit aneh. Anehnya, pria beruang itu terus-menerus dipukuli untuk menyerap sedikit kekuatan api, dan kata-kata serta tindakan kucing malam itu sekarang sangat aneh. Tidak apa-apa, Nightshade menggelengkan kepalanya sedikit, namun terkejut. Orang ini, melihat ini, Yalong yang berkepala dua secara alami mengerti apa yang mungkin dipikirkan Yechet, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Orang ini bukan berelemen api. Dia benar-benar menyerap begitu banyak kekuatan apiku. Apa kau tidak takut diserang? Xiaoyan terus menyerang Xiong-jun, tetapi seiring serangannya semakin dalam, Xiaoyan menyadari bahwa, sekuat apapun serangannya, jika mengenai Xiong-jun, kerusakannya paling banyak hanya sedikit. Namun, mengingat kulit dan daging Xiong-jun yang kasar, kerusakan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak, Xiong-jun ini telah menyerap apiku, dan apiku sepertinya tidak ada di tubuhnya. Pengendalian Xiaoyan atas api kaisarnya bisa dikatakan jelas, dan saat berikutnya dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Di mana, ketika dia menggunakan bantuan Tuan Xiong untuk menahan serangannya, pikiran Xiaoyan tertutup dan dia langsung merasakan lokasi kaisar Yannya. Setelah berbicara, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan tempat yang dia lihat adalah puncak gunung tanpa batas. Meskipun asap tebal menghalangi pandangannya, Xiaoyan masih merasakan gelombang yang familiar dari puncak gunung tanpa batas. Gelombang itu, Kaisar Yanlah yang menyerang dirinya sendiri. Karena dengan persepsi Xiaoyan, tampaknya Xiong-jun ini menyerap kekuatan apinya sendiri dan menyalurkannya ke puncak gunung tanpa batas. Walaupun aku tidak tahu bagaimana orang ini begitu tidak tahu, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan api yang diserap oleh Xiong-jun ada di puncak gunung, tetapi di puncak gunung, tampaknya ada aura yang samar tetapi bahkan lebih besar. Tuan Xiong, apa yang sedang Anda lakukan? Cepat kalahkan orang ini. Yalong berkepala dua tiba-tiba menjadi tidak sabar, berpikir bahwa 3 orang kuat dari gunung yang bermartabat itu benar-benar akan bersusah payah menjaga manusia. Aneh, apa yang kau tahu? Xiong-jun melemparkan pandangan menghina ke belakangnya. Yang paling dibutuhkan sang master sekarang adalah api tirani ini. Selama ia menyerapnya lebih banyak, tingkat keberhasilan rencana sang master juga akan meningkat pesat. Jika sang master berhasil, ia harus menjanjikan keuntungannya sendiri. Karena kau bersikeras menyerap apiku, maka apiku tidak akan mudah diserap. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan menyadari bahwa asteris Xiong-jun sangat tirani. Bahkan sekarang, Xiaoyan telah meroket ke bintang 7. Pada tahap awal Dodi, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Xiong-jun. Sabu, Xiong-jun melihat Xiaoyan berhenti menyerang dan tampak sedang memikirkan sesuatu, lalu ia tak memberi Xiaoyan kesempatan bernapas. Cakar tajamnya tiba-tiba mengayun, dan beberapa semburan energi disertai hembusan napas tajam melesat ke arah Xiaoyan. Ayo, orang ini sepertinya menyembunyikan sesuatu. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa pasrah, lalu penguasa api kuno di tangannya bersinar terang, memancarkan aura mengerikan yang tak pernah terdengar sebelumnya. Metode rahasianya akan segera berakhir, apakah kau berencana untuk melancarkan serangan terakhir? Xiong-jun menyipitkan matanya, tubuhnya yang berat dan agung bergerak sedikit, menatap tajam ke arah pria tampan yang diselimuti Kaisar Yan. Meskipun aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi waktunya berakhir. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat penguasa kuno api abadi di tangannya, dan cahaya menyilaukan meledak, menghalangi serangan mengerikan Xiong-jun dalam sekejap mata. Lihat penguasa itu, teriak Xiaoyan lantang, lalu tiba-tiba tubuhnya bergerak, langsung menggenggam penguasa api kuno yang berbeda di tangannya, dan menyerang Tuan Xiong. Xiaoyan tahu dengan jelas bahwa Tuan Xiong ini pasti punya tujuan dalam menyerap kekuatan apinya sendiri, tetapi dia tidak dapat memikirkan tujuan apa yang dimiliki orang ini untuk saat ini. Terlebih lagi, Xiaoyan melepaskan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan bertarungnya, untuk menggunakan kekuatan mengerikan dari penguasa api abadi kuno dengan kendali halus miliknya sendiri, sehingga dapat melukai Xiong-jun dengan serius. Jika tidak, hanya dengan mengandalkan kemampuan bertarung yang sedang dilatih Xiaoyan saat ini, saya khawatir saya tidak dapat menghadapi Xiong-jun bahkan jika saya kehabisan energi dendam. Anak baik, Xiong-jun mendengus dingin, tentu saja bisa memahami niat Xiaoyan. Kedua telapak tangannya yang halus terangkat, dan tiba-tiba sebuah dinding tanah muncul dari udara tipis, menghalanginya. Bum bum bum, Xiaoyan menghadapi kemunculan tiba-tiba tembok tanah itu. Tanpa panik sama sekali, dia membuat terobosan lapis demi lapis. Wah, terima kasih atas nyala apimu. Selanjutnya, mari kita rasakan sendiri betapa takutnya kita pada kematian. Hahaha. Saat berikutnya, Tuan Xiong tiba-tiba tertawa, suara liar bergema di ruangan ini. Orang ini,
Apakah dia akhirnya akan menggunakan kekuatannya? Tapi kenapa aku merasa ada sesuatu yang memanggil mereka di gunung tanpa batas ini? Xiaoyan terkejut dengan momentum Xiong-jun, dan tiba-tiba berhenti, lalu tatapannya perlahan tertuju pada 3 binatang buas besar yang telah mati. Oke, kembalilah. Tepat ketika Tuan Xiong hendak mengambil tindakan, sebuah suara pelan terdengar dari puncak gunung tanpa batas. Sepertinya rencananya harus dimulai. Ayo pergi, orang-orang ini akan membiarkan mereka berjuang sendiri. Mendengar kata-kata itu, Xiong-jun tersirat sedikit keterkejutan di matanya, dan tanpa ragu, sosoknya melesat dan berjalan menuju puncak gunung. Ketika kucing-kucing malam lainnya dan Yalong berkepala dua melihat ini, mereka semua saling memandang dan langsung mengikuti. Mengikuti suara hening dari puncak gunung, Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa ada sesuatu di tubuhnya yang perlahan memancarkan warna rakus. Bahkan asap yang menyelimuti puncak gunung tanpa batas perlahan menghilang, digantikan oleh awan darah yang sangat tebal. Fluktuasi ini, pada saat ini, asap putih misterius di puncak Gunung Wuliang perlahan menghilang, dan awan darah yang luar biasa mencolok perlahan terbentuk. Di dalam awan darah, gelombang teror yang mengganggu muncul, dan serangan yang mengerikan itu berlangsung lambat, seolah menunggu sesuatu. Fluktuasi ini, mungkinkah itu orang di gunung tanpa batas? Sekalipun harus melewati kesengsaraan, kekuatannya belum mencapai puncak Dodi, tingkat Dosian, mustahil untuk mendatangkan malapetaka. Saat itu, di sebuah paviliun di puncak pegunungan 5 elemen tempat tinggal kelima elemen, sesosok manusia perlahan bergumam dalam hati. Ini adalah titik tertinggi dari pegunungan 5 elemen, dan juga merupakan tempat tinggal para binatang 5 elemen. Binatang 5 elemen, binatang mati khusus dengan 5 atribut, tubuh binatang 5 elemen, inti sihir, dan bahkan saripati darah, nilai perannya sangat besar. Di dunia luar, monster sudah punah. Bahkan di ruang khusus Gunung Luoling ini, jika kau membunuh monster 5 elemen, kau akan mendapatkan inti sihir dan esensi darah ke dunia luar. Esensi darah binatang 5 elemen berbeda dari binatang biasa. Esensi darah binatang biasa dapat digunakan untuk melahap mereka dan meningkatkan kekuatan mereka, tetapi esensi darah binatang 5 elemen adalah pilihan terbaik untuk mandi obat. Sepanjang perjalanan latihan tubuh, di samping latihan berat yang dilakukan setiap hari, mandi obat juga merupakan pilihan yang sangat bijaksana. Terlebih lagi, inti sihir dari binatang 5 elemen ini memiliki 5 atribut, yang konon merupakan syarat mutlak untuk memurnikan pil obat tingkat abadi. Mengenai kebenarannya, masih belum diketahui. Pada saat ini, binatang 5 elemen itu memperlihatkan cahaya 5 warna di sekujur tubuhnya, seperti kura-kura, dan ada ekspresi ragu di dahi di depannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Orang luar hanya mengetahui nama agung dari binatang 5 elemen, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa tubuh binatang 5 elemen sebenarnya adalah sejenis kura-kura. Ada pula nama untuk binatang 5 elemen, yaitu kura-kura emas 5 elemen. Entahlah apa yang sedang direncanakan orang Wuliang Shan ini. Aku sudah tahu sebelumnya kalau dia ambisius, tapi aku tidak menyangka orang ini segila itu. Melihat awan darah di puncak Gunung Wuliang, sepertinya kau ingin memanfaatkan ini untuk melarikan diri dari malapetaka. Tapi kita ini monster mati. Sekalipun kita punya inti iblis dan esensi darah di tubuh kita, kita sama saja dengan monster biasa, tapi kita tidak bisa kabur dari Gunung Luoling. Apa-apaan orang ini? Kura-kura emas 5 elemen berkata pelan, lalu menggelengkan kepalanya. Bagi orang di gunung tanpa batas, bahkan dengan kekuatan kura-kura emas 5 elemen, orang tak bisa menahan rasa takut. Lagi pula, orang di gunung tanpa batas adalah yang terkuat di seluruh Gunung Luoling. Lupakan saja, biarkan dia sendiri. Setiap kali aku mencoba paviliun pembakaran dupa di pegunungan 5 elemen, aku akan mengirim seseorang untuk mengepung dan menekanku, tapi aku adalah kura-kura emas 5 elemen yang bermartabat, bukankah itu sesuatu yang bisa kau bunuh? Setelah kura-kura emas 5 elemen selesai, tepat di atas cangkang kura-kura raksasa itu, sebuah cahaya 5 warna yang aneh menyala, perlahan bergerak menuju suatu tempat. Dan beberapa orang yang telah memasuki pegunungan 5 elemen dikelilingi dan ditekan oleh banyak binatang buas yang kuat di pegunungan 5 elemen. Di pegunungan Tianmu, serangga beracun ada di mana-mana. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa menimbulkan masalah. Ada banyak serangga beracun di pegunungan Tianmu, sehingga sulit untuk memasukinya. Lagi pula, racun sangat mematikan bagi banyak orang. Awan darah ini, apakah orang dari Wuliang Shan itu gila? Di suatu tempat yang sangat sunyi di pegunungan Tianmu, seekor monster berkaki 6 tiba-tiba terbangun dan berkata langsung. Monster berkaki 6 ini adalah Raja Pegunungan Tianmu, Raksasa Tianmu. Binatang Raksasa Tianmu tidak memiliki tangan dan kaki, beberapa hanya memiliki 6 kaki yang berjajar.
Jika melihat keenam kaki tersebut, akan muncul ratusan mata majemuk yang membuat orang bergidik dan ngeri pada pandangan pertama. Hamster, pergilah dan sapa manusia yang memasuki pegunungan Tianmu. Ular bumi, pergilah ke Gunung Wuliang untuk melihat apa yang sedang dilakukan orang ini. Jika ada berita, tolong laporkan kepadaku sesegera mungkin. Detik berikutnya, ratusan mata majemuk raksasa langit itu terbuka sedikit, lalu menghadap ke samping. Terbuka di satu tempat. Ya. Begitu binatang raksasa bermata langit selesai berbicara, seekor ular hitam raksasa dan seekor hamster berukuran beberapa puluh meter tiba-tiba muncul, merespons, dan pergi. Semoga orang ini tidak membuat masalah, kalau tidak, para petinggi pavilion Fenxiang akan marah, dan kita tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Lagi pula, ada petarung abadi yang kuat di pavilion Fenxiang ini. Setelah selesai berbicara, monster raksasa itu menutup matanya. Jelas, ia sangat tidak senang dengan kejadian mendadak yang mengganggu mimpi indahnya. Awan darah ini, setelah kembali ke tengah Gunung Wuliang, Xiaoyan menghadapi awan darah yang tiba-tiba muncul di puncak gunung. "Kenapa kau tidak mengejar?" tanya Qin ketika melihat ketiga binatang buas itu melarikan diri langsung ke puncak gunung dan segera datang ke sisi Xiaoyan. "Jangan kejar bandit-bandit malang itu. Lagi pula, saat aku bertarung tadi, Xiong Jun ini sudah menyerap kekuatan apiku. Aku curiga mereka punya konspirasi." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Konspirasi. Qin terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Rupanya, Tuan Xiong baru saja menyerap kekuatan api Xiaoyan. Qin tentu saja mengira itu adalah kekuatan Tuan Xiong dan melebih-lebihkan Tuan Xiong. "Ya, benar. Kupikir awan darah yang muncul di puncak gunung itu pasti ada hubungannya dengan kekuatan api yang diserap Xiong Jun tadi, karena aku mencium aroma apimu." Mu Yingying menghampiri Xiaoyan, mengangkat dahinya, dan menatap jalan berawan darah di puncak gunung. Batuk. Xiaoyan baru saja ingin menjawab sesuatu, tetapi tiba-tiba gelombang kelemahan datang dari ki pertempuran tubuhnya, dan kemudian kekuatan yang digunakan transformasi mendalam kedua Skyfire tiba-tiba menghilang, dan bahkan tubuhnya pun menjadi lemah. Jelas, rahasia ini bagi Xiaoyan, hukum bukanlah beban kecil. Kekuatanmu. Setelah beberapa saat, napas Xiaoyan kembali ke tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, dan tubuhnya tiba-tiba kehilangan sebagian kekuatannya. "Aku baik-baik saja, aku hanya tidak menyangka efek samping dari metode rahasia ini akan terlalu besar," Xiaoyan tertawa. Ini pertama kalinya Xiaoyan menggunakan kekuatan 23 jenis api dan api suci yang berbeda untuk melakukan dua transformasi misterius api langit secara bersamaan. Selama ini, kekuatannya telah melonjak 2 tingkat. Xiaoyan tentu saja sangat puas. Kemampuan bertarung Fa dapat menyebabkan banyak kerusakan pada dirinya sendiri, tetapi metode rahasia Xiaoyan bergantung pada kekuatan api. "Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengerikan di puncak Gunung Wuliang." Ketika mata indah Qin perlahan menatap puncak Gunung Wuliang sejenak, ia tiba-tiba berkata dengan suara berat. "Apa yang kau temukan?" tanya Mu Yingying dengan curiga. "Perasaan seperti ini agak mirip dengan situasi monster tingkat tinggi yang melampaui kesengsaraan," kata Qin datar. Tetapi pada saat ini, hanya mengandalkan awan darah ini, Qin samar-samar merasa bahwa ini adalah malapetaka ketika binatang tingkat tinggi itu berubah menjadi bentuk manusia. Dalam situasi ini, setelah semuanya berakhir, para perampok akan melepaskan diri dari kategori monster dan menjadi manusia. Mereka dapat berkultivasi seperti manusia normal, dan memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Seekor monster setingkat petarung abadi berubah menjadi ras manusia. Xiaoyan terkejut mendengarnya. Sudah lama terdengar bahwa setelah kekuatan Warcraft mencapai Dosian, seseorang dapat memilih untuk berubah menjadi wujud manusia dan terus berlatih. Berubah menjadi manusia dapat mewarisi banyak keunggulan manusia. Selain keunggulan Warcraft itu sendiri, kultivasi bagaikan bebek di air, tetapi bencana ini sulit. Ya Tuhan, jika tidak hati-hati, Anda mungkin tersesat. Itulah yang sebenarnya terjadi. Kalau begitu, aku khawatir kekuatan Raja di Gunung Tanpa Batas ini sudah mencapai level petarung abadi. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jika Raja Gunung Tanpa Batas mencapai tingkat Dosian, saya khawatir 10 Xiaoyan tidak akan mampu menghadapinya. Mustahil. Aku ingat guru berkata bahwa meskipun kekuatan Raja Gunung Tanpa Batas itu mengerikan, mustahil untuk mencapai level Dosian. Kekuatan maksimalnya setara dengan level kesempurnaan Kaisar Do Bintang 7. Kalau tidak, guru tidak akan membiarkan kita melewati tempat berbahaya ini. Qin yang mendengar kata-kata itu langsung merasa tidak senang dan bertanya. "Tuanmu." Xiaoyan membuka mulutnya ketika mendengar kata-kata itu. Xiaoyan tahu terlalu sedikit tentang orang ini. "Tuanku adalah King Lao,
kata Qin Xin tanpa bermaksud bersembunyi. Dia sebenarnya seorang pemuda. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengamati Qin Xin ini. Diterima sebagai murid oleh King Lao sudah cukup untuk menunjukkan bakat Qin Xin. Jika memang demikian, maka orang ini benar. Masih ada masalah. Bagaimana mungkin seekor binatang ajaib yang kekuatannya tidak mencapai level Dosian bisa menyebabkan bencana? Benda ini adalah satu-satunya cara bagi seekor binatang untuk berubah menjadi manusia. Hanya mereka yang telah mencapai kekuatan Dosian yang bisa melakukannya. Mu Yingying jelas khawatir tentang hal ini. Masalahnya sangat membingungkan. Belum tentu, meskipun rumornya seperti ini, banyak binatang ajaib sebenarnya sudah mencoba melewati kesengsaraan ketika Kaisar Do Bintang 9 masih berkuasa. Perampokan itu sifatnya sangat berbeda. Tiba-tiba, Xiaoyan sedikit ragu, dan batu hati di tubuhnya tiba-tiba berbicara. Lalu bagaimana mungkin raja di gunung tak terbatas ini? Xiaoyan berpikir, aku juga tidak tahu, tapi kurasa itu pasti ada hubungannya dengan ruang misterius Gunung Luoling, kata Xinyan. Begitulah. Xiaoyan tertegun. Ayo pergi, karena 3 binatang besar yang mati itu sudah memasuki puncak gunung, ayo kita pergi dan melihatnya. Kebetulan, selain kompetisi, guru juga memberiku tugas-tugas lain, kata Qin Xin bersemangat. Susu, kurasa beberapa dari kalian mungkin belum bisa pergi untuk sementara waktu. Tepat saat Xiaoyan dan yang lainnya hendak pergi, sebuah suara yang menakutkan memenuhi udara. Saat suara ini baru saja muncul, tubuh lemah Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Karena nafas ini, Xiaoyan sudah akrab dengannya. Ini jelas hantu dari dunia hantu. Bahkan energi emas iblis darah yang telah ditekan dalam tubuh Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ada musuh. Mu Yingying membawa api suci, jadi dialah orang pertama yang merasakan aura mengerikan dari sosok yang dikelilingi hantu-hantu gelap ini. Zheng Yan secara alami adalah yang paling yang dan kuat, dan memiliki persepsi dan pengendalian diri yang sangat kuat terhadap atmosfer yang menakutkan, mencekam, dan jahat. Aku tidak tahu siapa Xiaoyan. Sosok yang dikelilingi hantu itu sama sekali tidak menghiraukan Mu Yingying dan Qin Xin, dan berkata dengan acuh tak acuh, suaranya penuh dengan penghinaan terhadap segalanya. Karena dengan kekuatan Yinmu, apalagi 3 orang di depannya, saya khawatir 3 binatang buas besar yang mati itu hanya saling serang bersamaan. Yinmu memiliki kepastian kemenangan. Apa yang kau lakukan? Xiaoyan mengerutkan kening. Lalu beberapa pil pendendam tingkat tinggi untuk memulihkan energi pendendam langsung dicairkan ke dalam tubuhnya, dan kelemahan yang disebabkan oleh penggunaan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya perlahan pulih. Kali ini, ada 2 hal utama. Aku datang ke sini untuk meminjam sesuatu dari hati Kaisar Hantu bersamamu. Yang kedua, gantung kepalamu di lehermu. Setelah sosok hitam itu selesai berbicara, ia menatap Xiaoyan langsung melalui bayangan hitam itu. Hahaha, Kaisar Hantu berpikir tidak. Tetapi jika kau ingin mengambil nyawaku, kau harus melihat apakah kau memiliki kualifikasi. Lihatlah penggaris itu. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, lalu tanpa ragu, dia langsung menggunakan penggaris kuno api abadi di telapak tangannya dan melesat ke arah pohon Yin. Sombong dan arogan, Yinmu mendengus dingin, lalu energi hantu hitam yang menyelimuti tubuhnya menghilang dalam sekejap, lalu langsung mengikuti serangan Xiaoyan. Hati Kaisar Hantu, itu barang milik Kaisar Hantu dari dunia hantu. Bagaimana mungkin Xiaoyan ini memiliki benda seperti itu? Mungkinkah dia membunuh Kaisar Hantu kembar, tebak Qin Xin. Kaisar Hantu Xin, sepertinya orang ini berasal dari dunia hantu, tapi setelah membunuh 2 Kaisar Hantu kembar, hati Kaisar Hantu tidak tertuju pada Xiaoyan. Tidak, orang dari dunia hantu ini harus dibereskan dulu, kalau tidak. Kilatan tekad melintas di mata Mu Yingying, lalu tanpa ragu, sosoknya meledak, dia mengangkat tangan gioknya dan menyerang pohon Yin. Minum. Yinmu meledak dengan kekuatan dahsyat, langsung mengguncang Xiaoyan, lalu Mu Yingying menyerbu lagi. Wanita yang cantik, Yinmu sudah terlalu jauh dan tidak sempat melihat Mu Yingying dan Qin Xin. Sekarang mereka berdua sudah sangat dekat, Yinmu menyadari bahwa penampilan Mu Yingying sangat luar biasa, sesuci bunga teratai. Sialan, kekuatan orang ini. Xiaoyan, karena energi dendamnya belum pulih sepenuhnya, langsung terlempar keluar oleh kayu Yin, dan langsung jatuh ke tanah, sambil mengutuk dalam hati. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, inti prasasti gerakan ilahi di tubuhnya tiba-tiba berputar dengan hebat. Prasasti inti terus-menerus dipadatkan, dan kemudian tersebar di 4 sudut saat Yinmu tidak memperhatikan. Xiaoyan menyadari bahwa karena kekuatan spiritualnya telah meroket,
formasi kohesi tidak lagi membutuhkan bantuan gulungan, dan ia hanya perlu membubarkan prasasti inti, lalu formasi tersebut dapat dipadatkan. Sedangkan untuk formasi kontrol, semuanya ada di dalam pikiran Xiaoyan. Konon, formasi tersebut benar-benar terintegrasi ke dalam tubuh Xiaoyan, sehingga formasi dan formasi tersebut menyatu menjadi satu. Ayo pergi bersama. Qinxin juga tampaknya menyadari bahwa kayu yin ini tidak lemah dan langsung mendengus. Kalian berdua terlihat sangat kuat, tapi kekuatan kalian lemah. Kalau kalian ikut aku. Tawa muram tiba-tiba terdengar dari arwah Yinmu. Namun, sebelum Yinmu selesai berbicara, api merah menyala yang menyilaukan menyembur dari tubuh Qinxin, langsung menyerang hantu pelindung tubuh Yinmu. Sedangkan Mu Yingying, itu adalah kekuatan api biru yang lebih menyilaukan, tiba-tiba menyerang kayu kemaluan. Brengsek, api macam apa kalian semua? Setelah api merah menyala dan api biru baru saja menyentuh tubuh hantu pelindung Yinmu seperti menghadapi bahaya yang mematikan, dan langsung menarik diri ke dalam tubuh. Aku akan memberimu satu pukulan besar. Jantung Qinxin berdetak kencang, dan telapak tangan raksasa berkobar api merah menyala tiba-tiba menyerang kayu yin. Auranya begitu dahsyat hingga aku khawatir para petarung tingkat akhir bintang 6 biasa takkan mampu menahannya. Bum bum bum, meskipun Yinmu terkejut, kekuatan dan kemampuan kedua wanita ini belum menarik perhatian Yinmu. Oleh karena itu, dalam menghadapi serangan Qinxin, Yinmu mengangkat telapak tangannya dan langsung menangkisnya. Setelah beberapa saat, api raksasa Qinxin yang menakutkan perlahan menghilang, tetapi telapak kayu yin yang menahan serangan Qinxin tidak ada apa-apanya. Oke, aku sudah memberimu banyak waktu, dan sekarang saatnya memainkan gerakan kematian untukmu. Sesaat kemudian, Yinmu tiba-tiba merasa aneh. Semuanya menjadi aneh. Hampir sampai ketika Qinxin dan Mu Yingying sedang berurusan dengan Yinmu, Xiaoyan juga tidak tinggal diam. Di satu sisi, ia bekerja keras untuk merangsang lautan spiritual di tubuhnya, dan mengerahkan kekuatan spiritual yang besar untuk merangsang suspensi di tubuh Xiaoyan. Prasasti inti dari gerakan ilahi di Nigongwan. Anehnya, karena kekuatan spiritual Xiaoyan telah meroket di bawah nutrisi api suci, setiap kali Xiaoyan mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menghubungi inti kehidupannya, itu sangat rileks, tanpa keraguan sedikit pun. Xiaoyan pun tak peduli, jadi ia harus bekerja keras untuk memadatkan prasasti inti. Dalam waktu singkat, ribuan prasasti inti terkondensasi, lalu ia mengendalikan kekuatan jiwa dan menyebarkan ribuan prasasti inti ini ke sekitar mereka berempat. Tempat-tempat yang tersebar ini sangat mirip dengan formasi. Formasi ini kini telah mulai terbentuk. Selama Xiaoyan memberi perintah, formasi tersebut akan langsung aktif. Di sisi lain, Xiaoyan juga mengamati bahwa ketika kayu yin baru saja menahan serangan api Qinxin dengan tangan kosong, telapak tangannya tampak bergetar hebat. Jelas, bahkan sub api dalam api suci di tubuh Qinxin pun kuat. Hal ini juga tidak bisa diremehkan. Lagi pula, hantu-hantu di dunia hantu sebagian besar adalah kekuatan jahat, sedangkan api atau api suci adalah hal yang maskulin, dan mereka kurang lebih akan memiliki beberapa efek pengendalian. Aku akan membawakanmu gerakan kematian yang terbaik. Susu. Detik berikutnya, Yinmu langsung mengguncang tawa aneh Mu Yingying dan Qinxin, lalu sesosok hantu hitam yang sangat tebal lahir dari tubuhnya. Ki hantu hitam itu sangat kental, dan ketika lahir, ia menghalangi semua rute pelarian Xiaoyan dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, ia menutupi jarak 100 meter di sekitar Xiaoyan dan yang lainnya. Apakah ini mirip dengan sihir, bisik Qinxin. Qinxin bisa merasakan energi hantu aneh yang terpancar dari tubuh Yinmu ini. Tiba-tiba, setengah jalan menuju Gunung Wuliang berubah drastis. Sayang sekali kedua wanita cantik ini telah tiada. Yinmu tak kuasa menahan tawa ketika melihat penghalangnya terbentuk. Tentu saja, akan sangat disayangkan jika kecantikan Mu Yingying dan Qinxin runtuh seperti ini. Dalam pesona yang dipadatkan oleh ki hantu ini, kekuatan seseorang akan meningkat pesat. Sedangkan kekuatan Xiaoyan dan yang lainnya akan dilemahkan semaksimal mungkin. Ini juga merupakan metode teraman untuk Yinmu, yang dikatakan sebagai manusia yang membunuh kaisar hantu kembar. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, Yinmu harus waspada terhadapnya. Biarkan aku datang. Tepat ketika Mu Yingying dan Qinxin hendak melancarkan serangan teroris untuk menghancurkan penghalang, sebuah suara yang dalam namun sangat percaya diri terdengar. Kau bisa melakukannya. Qinxin saling melirik. Dengan persepsi Qinxin, ia secara alami tahu bahwa kekuatan kayu yin ini telah mencapai Do di bintang 7. Dengan ruang misterius ini, aku khawatir auranya akan semakin kuat. Sungguh dahsyat. Jangan khawatir, orang ini, aku masih bisa menghadapinya. Xiaoyan tersenyum perlahan,
lalu langsung melewati kedua wanita itu, matanya yang tajam perlahan menatap Yinmu. Meskipun Yinmu Huo saat ini memancarkan aura aneh, tidak ada jejaknya. Jangan takut, aura orang ini agak aneh. Aku khawatir itu adalah 9 kaisar hantu dari alam hantu. Suara Xingyan terdengar samar di hati Xiaoyan. 9 kaisar hantu agung. Xiaoyan tercengang ketika mendengar kata-kata yang hendak dimulai. Aku pernah membunuh kaisar hantu kembar di hutan mayat sebelumnya. Jika orang ini juga seorang kaisar hantu, mungkin kekuatannya. Tidak, napas ini seharusnya salah satu jenderal di antara para kaisar hantu. Lagi pula, dia hanya setingkat kaisar Do bintang 7. Sesaat kemudian, Xingyan juga menyadari pikiran Xiaoyan dan berkata, "Aku tidak tahu siapa 9 kaisar hantu agung itu," kata Xiaoyan kepada Xingyan. 9 kaisar hantu adalah yang terkuat di bawah peri hantu di dunia hantu. Mungkin kekuatan mereka bukan puncak kaisar petarung, tetapi kemampuan mereka adalah yang terkuat di bawah peri hantu. 9 kaisar hantu, aku tidak tahu banyak, tapi kaisar hantu kembar yang kau bunuh sebelumnya juga salah satunya, dan paling banter mereka hanya bisa berada di peringkat 6 besar. Dan bahkan jika kau membunuhnya, selama hati kaisar hantu itu tidak hancur, tak lama lagi, aku khawatir kaisar hantu kembar lainnya akan lahir. Namun, setahu saya, di antara 7 dunia, hanya ada sedikit yang mampu menghancurkan hati kaisar hantu, kata Xingyan. Nak, serahkan jantung kaisar hantu itu. Melihat Xiaoyan tidak bersembunyi di balik kedua gadis itu, Yinmu tak kuasa menahan diri untuk bersenandung pelan. Kalau orang ini cuma kura-kura kecil, dia masih butuh banyak tenaga untuk membunuhnya. Lagi pula, ini Gunung Luoling. Kalau terlalu banyak tenaga, bisa-bisa menarik perhatian para ahli paviliun Fenxiang. Hati kaisar hantu. Hati kaisar hantu adalah fondasi terpentingnya. Bagaimana mungkin itu ada di tangan Xiaoyan? Guru berkata bahwa Xiaoyan telah membunuh kaisar hantu kembar, tapi bagaimana mungkin ada sesuatu yang begitu jahat seperti hati kaisar hantu? Qin Xin mendengar tatapan Xiaoyan dengan sedikit berbeda. Adapun Mu Yingying, dia hanya menatap Xiaoyan dan Yinmu. Begitu situasi pertempuran menjadi tidak terkendali, aku khawatir Mu Yingying akan bertindak sesegera mungkin, tetapi yang membuat Mu Yingying merasa aneh adalah ruang di sini jelas-jelas telah diselimuti oleh hantu kayu yin. Tetapi dia tidak bisa merasakan aura suram yang unik pada hantu itu, hanya sedikit suhu panas yang muncul. Hati kaisar hantu, senyum aneh muncul di sudut mulut Xiaoyan, lalu sebuah biji teratai menyala yang indah muncul di tangannya. Sesaat kemudian, tanpa ragu, ia tiba-tiba menyerang pohon yin. Apakah ini hati kaisar hantu? Yinmu menatap biji teratai mengerikan yang bersiul dari tangan Xiaoyan, sudut mulutnya sedikit berkedut. Yinmu adalah perwira yang cakap di bawah kaisar hantu gagak hitam, tetapi meskipun begitu, ia belum pernah melihat hati kaisar hantu. Ia hanya tahu bahwa hati kaisar hantu mengandung kekuatan yang luar biasa. Jika ia mendapatkannya, itu sudah cukup untuk memiliki kekuatan seorang kaisar hantu. Tidak bagus. Saat teratai api Xiaoyan yang sunyi hendak menyerangnya, Yinmu berteriak, karena saat itu, Yinmu menyadari bahwa ini bukanlah jantung seorang kaisar hantu, melainkan api yang telah dipadatkan hingga batasnya. Kekuatan, sabu-sabu, Yinmu tak sempat berpikir, menggeliat dengan energi hantu, berusaha menahan serangan mengerikan ini. Namun, teratai api diam milik Xiaoyan terbentuk dari perpaduan 23 sumber api yang berbeda. Jika mudah dilawan oleh kayu yin, ia tidak akan disebut teratai api diam. Bum bum bum, gelombang panas yang mengerikan terus menyebar dari hantu Yinmu dan jubah hitamnya, membuat pesona yang telah menyelimuti hantu Yinmu menjadi gelisah. Karena tidak ada pertahanan yang tepat waktu, teratai keheningan menyerang kayu yin, lalu menjerit, dan tiba-tiba terdengar, dan gelombang api itu langsung dikirim oleh kekuatan dahsyat yang tak dapat dijelaskan, tetapi itu hanya kayu yin, yang awalnya diselimuti jubah hitam dan energi hantu, benar-benar menjadi sangat jelas. Saat jubah dan aura hantu di tubuh Yinmu menghilang, dia menghilang, dan sosok yang sangat transparan perlahan muncul di depan Xiaoyan. Roh, tubuh jiwa. Xiaoyan segera menyadari perubahan pada Yinmu, tetapi ketika Xiaoyan mengalihkan pandangan dan persepsinya ke Yinmu, sebuah kejutan diam-diam muncul di hatinya.